Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kali ini Bapak dan Ibu-ibu, saya akan menjelaskan atau akan menerangkan tentang untuk peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya tentang sholat. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sholat ini harus betul-betul kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bacaan, gerakan, waktu ini supaya betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Kalian supaya mengerjakan sholat seperti kalian melihat saya sholat. Sehingga sholat ini harus betul-betul sesuai benar dengan apa yang telah dipraktikkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Bapak dan Ibu-ibu sholat kita ini harus baik kualitasnya? Karena sholat ini adalah tiang daripada agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi kalau sholatnya berantakan, otomatis bangunan itu nggak ada fungsinya, karena tiangnya sudah runtuh. Kalau bangunan tiangnya runtuh, otomatis kita nggak perlu nanya bagaimana gentengnya, bagaimana ornamen dan yang lain-lainnya. Ini nggak ada artinya. Dan ini telah disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatu, fa in soluhat sa'iru amalihi, wa in fasadat sa'iru amalihi. Besok dari kiamat, seorang hamba yang paling pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya itu dijumpai dalam keadaan baik, maka yang lain dianggap baik semua. Tetapi apabila sholatnya terdapat rusak, maka amalan yang lain pun akan rusak. Maka Bapak dan Ibu-ibu, dalam sholat ini harus betul-betul kita perhatikan, terutama waktunya. Firman Allah dalam Al-Quran, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah sudah ditentukan waktunya. Ini Allah yang berfirman. Dan praktik mengerjakannya Bapak dan Ibu-ibu, ini supaya betul-betul bacaan, gerakan ini supaya betul-betul menyesuaikan. Khusyuk dalam Al-Quran juga disebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman, yang mereka itu cirinya adalah mereka di dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk ini maksudnya adalah tunduk, baik pandangan mata ataupun hati, ini semua tunduk dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini ayat ini awalnya, sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad beserta para sahabat kalau sholat itu pandangannya melihat ke sana kemari atau melihat ke atas. Nah, ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Juga jangan seperti sholatnya orang munafik. Orang munafik itu mengadakan sholat, tetapi yang khusyuk hanya badannya, hatinya tidak khusyuk. Ini adalah berarti tidak baik. Untuk ini Bapak dan Ibu-ibu, marilah kita sama-sama mengerjakan sholat dengan sebaik mungkin, setartil mungkin bacaan-bacaannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagi Bapak Ibu-ibu yang mau bertanya atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu menulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.